Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak kelas 7 semester 1. Nah, pada bab ini saya akan membahas tentang akidah Islam, yaitu pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, dan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sudah pernah dengar pengertian akidah itu apa sih? Nah, secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda, yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam atau ajaran selain Islam. Nah, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Yahudi, akidah Nasrani. Nah, sekarang kita simpulkan dengan mengerucut saja, yaitu kita fokus pada akidah al-Islamiyah. Akidah Islam atau akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Saya ulangi lagi, akidah Islam atau akidah al-Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Nah, kita sebagai orang Muslim wajib meyakini akidah Islam sehingga layak disebut sebagai orang yang beriman atau mukmin. Nah, ketuhanan adalah konsep yang paling utama dalam akidah. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengatur segalanya, Maha Pengatur alam semesta, dan merupakan sumber dari segala hal. Termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturan Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Oleh karenanya, misi pertama Rasul itu yaitu menyampaikan konsep ketuhanan kepada umatnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baringnya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Begitulah konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seseorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, langsung kita membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu apa saja sih? Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Nah, jadi dasar-dasar akidah Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu Al-Hadis. Apa Al-Hadis itu? Hadis ialah segala
ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah dan bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja, sebagaimana firman Allah yang ada di Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di dalam Quran surat An-Najm ayat 34. Setelah Al-Quran dan hadis merupakan suatu dasar ya akidah Islam. Jadi dasar akidah Islam ada berapa? Ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu Al-Hadis. Kemudian kita akan membahas yang ketiga yaitu tujuan akidah Islam. Apa sih tujuan akidah Islam itu? Yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dapat menentukan yang hak dan yang batil. Yang kedua yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga yaitu memelihara manusia dari kesyirikan. Yang terakhir menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, kita sudah membahas ketiga. Yang pertama itu pengertian akidah Islam, yang kedua dasar-dasar hukum akidah Islam, yang ketiga yaitu tujuan akidah Islam. Sekarang yang terakhir yaitu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalamnya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya. Yang pertama, Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedang menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua yaitu iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu pengertian ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab. Ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik, juga bisa berarti berbakti, dan juga bisa berarti mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, jadi pengertian iman, Islam, dan ihsan sudah tahu semua kan? Nah, orang yang Islam disebut Muslim. Ihsan itu dibagi menjadi 4, yaitu ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama muslim, dan ihsan terhadap makhluk lain. Saya ulangi, ihsan dibagi menjadi 4 macam, yaitu
ihsan kepada Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain. Contohnya ihsan terhadap Allah yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dengan ikhlas, misalnya melakukan sholat 5 waktu dengan tertib, tepat waktu dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua yaitu ihsan terhadap diri sendiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Contohnya menjaga diri dan berbuat baik. Ihsan terhadap sesama manusia adalah berbuat baik kepada sesama manusia, kerabat, saudara, atau tetangga. Yang terakhir, ihsan terhadap makhluk lain, yaitu berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah, memelihara lingkungan alam, menyayangi binatang, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, salah satu contoh-contoh ihsan. Ketiga, unsur pokok akidah Islam di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya berkumpul dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah Jadi bisa kita simpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Iman sebagai bentuk keyakinan Islam, sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan kepada Allah maupun kepada sesamanya. Lebih dalam lagi bisa kita simpulkan bahwa mukmin bisa membuktikan keimanannya dengan menunjukkan keislamannya dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk oleh Allah dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan, memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkannya dalam bentuk menjalankan rukun iman, menjalankan rukun Islam dengan benar, dan memiliki keihsanan yang sempurna dalam kehidupan. Dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dan serta senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.